Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Dulur Victor, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan dan tambahan iman serta keistiqomahan dalam mengaji di Fajar Syiar Al Victor Surabaya bersama guru kita. Yang tak lain hari ini hari Jumat kita akan ngaji dulur bersama guru kita dalam kajian 60 menit terapi sholat bahagia bersama Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Ali Aziz MAG. Beliau adalah guru besar Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, penulis dan trainer internasional terapi sholat bahagia, imam taraweh di Afrika, Asia, dan Eropa. Juga kita kenal sebagai ulama karismatik yang tutur katanya menyejukkan bagi orang yang mendengarkan. Dulur, Anda bisa ikuti kajian pada pagi hari ini melalui live streaming Instagram Radio El Victor, dan juga Anda bisa ikuti melalui aplikasi streaming Radio El Victor. Anda juga bisa mengikuti kajian-kajian sebelumnya melalui YouTube kami di El Victor FM Surabaya. Dulur, beliau sudah hadir, alhamdulillah, di studio. Kita sapa beliau bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat walafiat Prof hari ini, Prof. Sehat, mudah-mudahan pendengar dan juga pemirsa yang sangat saya cintai, mudah-mudahan juga mendapatkan rahmat dan Amin. Kesehatan, ya, kebahagiaan. Saya ingin menyampaikan apa yang dikatakan oleh Albert Einstein. Ini kata-katanya, ya. Ini untuk menyemangati semuanya lah, terutama pada awal tahun begini. Never give up on what you really want to do. Never give up on what you really want to do. The person with big dreams is more powerful than the one with all the facts. Jadi jangan pernah menyerah, ya, terhadap apa yang ingin kamu lakukan. Ya, jangan pernah menyerah. Sudah jalani terus. Wah, saya sudah 10 tahun begini. Oh, ini nanti insya Allah 11 tahun. Tahun ke-11. Tahun 11 ya, Bro. Alhamdulillah. Wah, saya ini sudah 11 tahun masih seperti ini. Oh, nanti insya Allah tahun ke-12. Wah, saya gini. Ya, pokoknya terus. Saya putus. Enggak, jangan. Terus kerjakan aja. Kerjakan. Masya Allah. Pada tahun ke-19, ya. Pada tahun ke-19 ternyata dia memperoleh kesempatan di luar dugaan, dan dia yang asalnya dulu itu katakan penghasilannya ratusan ribu lah tiap bulan, menjadi kemudian puluhan miliar dalam setiap bulan. Allah. Ya, orang kemudian mengatakan enak ya, enak gimana? Enak bagaimana? Kita itu sudah 19 tahun kita ini menderita gitu. The person with big dreams, orang yang mempunyai impian-impian besar, Masya Allah. Saya ingin menjadi orang yang memiliki 10 panti asuhan, ya, gitu ya. Namanya gitu. Saya ingin menyekolahkan 1000 anak yatim sampai menjadi dokter. Masya Allah. Ya, bagus itu. Saya ingin menghajikan siapapun yang ingin berhaji, tetapi sampai umur 50 tidak berhaji, tidak umroh. Oh. Nah, itu keinginan. Lah itu the person with big dreams is more powerful. Orang seperti itu powerful. Orang yang bertenaga. Itu lebih bertenaga, lebih memberikan optimisme daripada memberikan kesenangan, punya kekuatan besar. Dan orang yang hanya memiliki sebanyak pengetahuan. Masya Allah. Ya, pinter tapi dia minder ya. Iya. Allah, pinter tapi minder. Ya, karena itu jangan menyerah terhadap apa yang ingin kamu lakukan. Ya, never give up on what you really want to do. Ya, the person with big dreams is more powerful. Ya. Jadi lebih powerful, pemirsa, lebih bertenaga daripada orang yang hanya memiliki seperangkat ilmu pengetahuan. Masya Allah. Sedikit ilmu tapi dia semangatnya membaca. Dia ingin menggenggam bumi. Dia ingin
menggapai matahari. Allah. Dia ingin menggendong bintang. Wah, wis pokoknya itu big dreams itu. Maka melalui acara ini saya ingin menyemangati lah, terutama diri sendiri. Mengapa saya katakan begitu? Karena ada orang yang bisa menyemangati banyak orang. Iya. Allah. Ya, Iya. ada orang yang bisa menyemangati ribuan orang, tapi dia ya tidak bisa menyemangati dirinya sendiri. Masya Allah. Itu pemirsa dan pendengar yang berbahagia. Alhamdulillah. Saya berbicara ini karena saya nanti khutbah judulnya adalah Jadilah Muslim Motivator. Ya, Jadilah judulnya Muslim motivator. Ya. Jadilah Muslim yang problem solver, yang memberi solusi. Jadilah Muslim yang memberi cahaya, yang menyalakan cahaya di tengah kegelapan, bukan mematikannya. Nah, orang yang optimis itu pekerjaannya seperti itu, menyalakan cahaya, sedang orang pesimis itu selalu mematikan cahaya. Masya Allah. Nanti, tapi saya khutbahnya jauh. Di mana, Prof ya? Di Masjid Akbar Mudhar Arifin, Gosari, Gresik. Jauh. Ya, di Gresik ya, Prof. Ya, Masjid makanya, Akbar itu ya. Makanya nanti saya tidak bisa lama-lama siaran ini karena saya dijemput kira-kira nanti jam 8 lebih sudah dijemput. Persiapannya. Ya. Masya Baik, Allah. ya, Dulur Victor yang sangat saya hormati, yang sangat saya cintai dan saya harapkan untuk doa-doanya yang termulia ya. Ini cuaca lagi tidak bagus ya, hati-hati keluar kota kemanapun ya, karena tidak bisa diprediksi ya, hati-hati, susah diprediksi. Lalu jagalah keguyupan ya, keceriaan di tengah-tengah keluarga dan di tengah siapapun. Jadilah Anda itu memang pencahaya. Masya Allah. Pencahaya ya. Muslim yang penuh Ya, cahaya. begitu. Prof, ya. Ini ada lagi bupati dan wakil bupati yang geger. Konflik itu. Dulu ada di Kabupaten X, sekarang ada di Kabupaten Y. Ya. Masya Allah, sama-sama bupati ya, Prof ya. Wakil bupati geger. Ini kasihan rakyat kan. Iya. Benar. Padahal mereka ini dipilih untuk memimpin rakyat, tapi sekarang itu geger, konflik, sehingga rakyat ini kebingungan. Astagfirullah. Nah, hidup kok membingungkan orang bagaimana? Ini bukan cahaya nih, Prof ya. Tidak. Masya Allah. Ya, oke, ya, gitu. Hari ini nanti saya akan berbicara tentang topiknya adalah siapa kamu, siapa kelompokmu. Siapa kamu, siapa kelompokmu. Masya siapa Allah. Kamu, ya siapa kelompokmu itu. Allah ya Karim. Siapa kamu, siapa kelompokmu. Ini membuat judulnya saja buat penasaran ya, Prof. Ya, siapa kamu, siapa kelompokmu. Siapa kamu, siapa grup WA-mu. Oh, Allah. Ya, itu. Tapi sebelum itu silakan pemirsa dan juga pendengar membuka Al-Quran surat Asy-Syu'ara, Asy-Syu'ara ayat 83, Asy-Syu'ara 83 dan surah An-Naml ayat 18-19. 18 dan sampai 19. Ya, jadi silakan membuka surah An-Naml 18-19 ya. Dan juga Asy-Syu'ara ayat 83. Ayat 83. Ya, sambil mencari itu kita break dulu. Ya, Prof. Mas Ishak supaya bisa minum teh hangat. Alhamdulillah, barokahnya orang soleh. Rempah-rempah. Dan saya juga bisa istirahat sejenak. Oke, ya. Ya. Siapa kamu? Siapa kelompokmu? Ya. Silakan. Ya, Dulur Victor, silakan Anda simak dari ayat Al-Quran tersebut ya, surat An-Naml ayat 18 sampai 19 dan juga surat Asy-Syu'ara ayat 83. Kita akan ikuti kajian beliau. Ini juga membuat saya penasaran juga. Baik, jangan kemana-mana, tetap di
Fajar Syiar Al Victor. Ya, alhamdulillah. Terima kasih dulur. Masih setia bersama kami di Fajar Syiar Al Victor. Baik, kita lanjutkan kembali. Baik, Prof. Monggo, Prof. Iya, jadi dulur Al Victor yang sangat saya cintai dan juga pemirsa. Ya, mengapa saya suruh membaca surat An-Naml ayat 18 dan 19? Karena di sini ada doanya Nabi Sulaiman agar supaya beliau ini selalu bergabung dengan orang-orang yang soleh. Dia selalu berkelompok dengan soleh. Tapi sebelum itu ceritanya begini. Di dalam ayat 18, An-Naml 18, itu dikisahkan ada pimpinannya semut yang berkata kepada anak buah. Ya, itu. Begini. Ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum. Ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduh wa hum la yash'urun. Ini wahai semut-semut itu. Masuklah, masuk ke liangmu. Masuk segera. Kenapa? La yahtimannakum Sulaiman. Nanti Sulaiman dan pasukannya lewat di sini dan kamu nanti terinjak-injak loh. Gitu ya. Dan mereka begitu tidak tahu bahwa di bawah sepatunya itu ada semut gitu. Itu perintahnya siapa? Semut kepada teman-temannya. Luar biasa ya, Quran itu bercerita tentang, jadi semut sendiri itu dia punya bahasa-bahasa sendiri terhadap, ya, jadi semut itu juga binatang-binatang yang punya bicara sendiri. Ada komunikasi. Ada cara komunikasi sendiri. Macan juga ada, ayam juga ada, begitu. Ada komunikasi. Nah, kemudian ayat 19, An-Naml 19, fatabassama dhahikan min qawliha. Maka Sulaiman itu mendengar, mendengar dan tersenyum. Perhatikan di sini kata-kata tersenyum, Nabi tersenyum. Ya, ini menandakan bahwa memang etika sebagai Muslim itu dicontohkan Nabi ini. Ya, kalau ada sesuatu yang memberikan senyum, tidak lakak-lakak lah begitu. Wak. Itu enggak. Dhahikan, senang. Ya, senang. Menunjukkan senang. Sudah. Nah, ketika dia tersenyum, mendengar perkataan semut tadi, dia langsung berdoa begini. Rabbi auzi'ni an ashkur ni'matak. Ya Allah, bimbinglah saya. Cerdaskan saya untuk selalu senang terhadap pemberianmu. Gitu. Jadi seorang Nabi Sulaiman saja, pemirsa dan pendengar, ya, itu minta bantuan Allah untuk menjadi orang yang senang menerima berapapun pemberian Allah dan apapun pemberian Allah. Itu minta bantuan. Jadi jangan menggunakan potensi diri sendiri, gitu ya. Tidak bisa kita. Jadi seorang Nabi pun itu meminta supaya dibimbing untuk menjadi orang yang syukur. Maka kita tidak hanya, ya Allah saya bersyukur gitu, tapi kita juga meminta, ya Allah jadikan aku ini orang yang bersyukur. Kalau tidak engkau beri kekuatan, saya nggak bisa, yang ngeluh terus. Gitu. Selevel Nabi dia, Prof. Ya, jadi selevel Nabi pun itu, doanya itu minta dibimbing untuk menjadi orang syukur. Allah. Kan, gitu ya. Nah, selevel Nabi, apalagi sisa saya, ya gitu. Ya minta kepada Allah, jadikan saya ini orang bersyukur. Syukur terhadap apa? Allati an'amta alayya. Mensyukuri bahwa saya ini sudah engkau berikan begitu banyak kenikmatan. Nikmat apa hari ini, Pak? Saya dagangan saya rugi. Pak, saya hari ini jatuh. Ini berdarah-darah. Loh, syukurnya apa loh? Kamu syukur toh. Lah apa susahnya nanti kamu tuh tidak hanya jatuh, tapi kemudian tiba-tiba ada angin kencang dan kemudian pohon yang besar itu menindih kamu dan mati di tempat itu. Jadi walaupun kamu diberi kecelakaan begini nih, ya tetap aja kamu dapat nikmat. Karena waktu itu hujan deras, angin kencang, kamu duduk sebelahmu. Justru ketika kamu lewat itu kamu jatuh, kecepatan tinggi kamu jatuh dan pohon itu tumbang betul ketika kamu bertiup di bawahnya. Allah. Berteduh di bawahnya. Ini berarti Anda dapat nikmat. Masya Allah. Gitu ya, Prof. Ya, cara bersyukurnya ya.
kayak begini-begini nih. Jangan hanya di akal, tetapi mintalah bantuan Allah. Ya Allah, bantulah aku untuk bisa seperti itu. Gitu. Iya. Apa kekuatannya Ali? Wong Ali ini manusia yang penuh nafsu. Iya. Apa kekuatannya Ishak ya? Apa kekuatan Anda? Tidak ada, tidak kuat. Maka kita minta. Lalu apa? Juga bersyukur ala walidayya. Mensyukuri nikmat yang sudah diberikan kepada orang tua. Maksudnya bagaimana itu, Nah, Prof? sekarang, Mas Ishak sekarang sarjana toh? Iya, Prof. Oke. Andaikan orang tua Mas Ishak itu tidak diberikan uang rezeki untuk membiayai Mas, kan Gak mungkin. nggak bisa toh. Iya. Mas Ishak disekolahkan, kemudian di sekolah-sekolah yang terbaik, yang itu ada ilmu-ilmu yang bermanfaat. Andaikan orang tuanya tidak diberikan pengetahuan, diberi rezeki tapi kemudian wawasannya sempit. Untuk apa kuliah itu? Ujung-ujungnya cari duit saja, umpamanya gitu. Iya. Nggak kuliah. Berarti disyukuri, ya Allah, saya syukur betul. Orang tua saya itu loh, kok ya engkau beri rezeki, kemudian punya wawasan sampai mengirimkan saya di perguruan tinggi, padahal untuk kuliah di perguruan tinggi itu beliau harus berpayah-payah, harus pinjam koperasi loh. Iya. Harus jual sebagian tanahnya, harus jual sepedanya, gelang istrinya. Masya Allah. Masya Allah. Jadi kita diajari untuk ingat betapa jerih payah orang tua, betapa kenikmatan kita itu ada hubungannya dengan kenikmatan yang diberikan kepada orang tua kita. Masya Allah. Nggak semua orang loh begini, Mas. Iya, Prof. Allah, astagfirullah. Oh itu. Jadi, ya Allah, ajari aku, ya gitu pemirsa ya, ajari aku, berikan aku kekuatan, kesadaran untuk senang. Aku bangga punya Tuhan kau, gitu. Aku bangga punya Tuhan kau. Aku senang tuh, karena engkau itu memberikan saya fasilitas hidup kayak begini, dan juga fasilitas yang kau berikan pada ibuku dan bapakku. Masya Allah. Dan kakakku yang juga gitu toh berpayah-payah. Bagus sekali ya doa ini. Ya Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Itu doanya siapa? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Doanya lagi wa an a'mala sholihan tardah. Dan bantulah aku, cerdaskan aku, ya gitu toh. Berikan aku kesadaran tentang untuk melakukan perbuatan baik yang membuat engkau senyum padaku. Masya Allah. Dah benar ya. Jadi, nah inilah doa yang jarang dibaca orang. Karena terus terang saja pemirsa ya dan juga pendengar. Umur kita itu didominasi doa untuk diberikan kesembuhan. Diberikan kelancaran usaha. Rezeki. Dan kita jarang berdoa-doa yang seperti ini. Masya Allah. Jarang kita doa sampai nangis supaya kita jadi orang baik, itu jarang. Ayo kita koreksi toh gitu. Jadi dia doa silakan apa saja, tetapi tolong itu doa untuk pembentukan watak itu harus dilakukan. Ini padahal dicontohkan dalam Al-Quran ya, Prof. Iya, betul. Wa an a'mala sholihan. Maka doanya Nabi Sulaiman itu diterangkan dalam Al-Quran, yang Al-Quran itu diberikan kepada Nabi, yang Nabi mengajarkan kepada umatnya, dan Al-Quran itu mukjizat itu untuk selamanya sampai kiamat. Berarti supaya kita dan seluruh generasi kita tirukanlah doanya Nabi Sulaiman. Kalau nggak bagus, entah apa dikutip. Terus Allah. Luar biasa toh. Nabi ya tuh. Ngomongnya itu direkam Allah, kemudian diterangkan dalam Al-Quran. Allah. Oh, gitu ya. Rugi kalau kita nggak mempraktikkan. Ya. Surat apa tadi? Surat An-Naml ayat 18. Iya, yang doanya itu 19. Ya. Yang doanya itu An-Naml 19 ya, ini pemirsa. Dihafal pelan-pelan. Nah, ini kemudian doa berikutnya yang ini yang sesuai dengan topik kita. Siapa kamu? Siapa kelompokmu? Ini di sini. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Masukkan aku atas dasar kasihmu dengan kekuatan kasihmu ya
jadikan aku ini dalam kelompok orang-orang soleh. Loh, Minta digabungkan dengan kelompok orang soleh. Nabi padahal ini ya, Ya. Prof ya. jadi kalau grup-grup WA Anda itu, kalau kelihatannya sudah tidak bagus-bagus, tinggalkan dong. Ngomongnya jelek-jelek, tinggalkan. Keluar gitu ya, Prof. Harus keluar. Jadi ini doanya Nabi Sulaiman ya. Ya Allah, wa'adkhilni birahmatika, dengan kasihmu. Nah gitu. Kasihilah aku, cintailah aku dengan cara aku engkau masukkan di dalam kelompoknya orang-orang yang soleh. Nggih, nggih. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Allah. Ya saya doakan pemirsa dimanapun berada ya, Amin. pendengar yang juga mungkin sekarang sedang dalam perjalanan, sekarang sedang sakit Nggih. di tempat tidur, baca ini, Baca doa Nabi Sulaiman. baca ini gitu. Jadikan aku selalu mensyukuri nikmat. Ya saya sakit, tapi saya masih diberi nafas sehingga bisa istighfar. Saya sakit, tapi alhamdulillah ada biaya untuk berobat. Masya Allah. Allah. Saya sakit, tapi saya tidak kerja, tapi saya punya tabungan. Masya Allah. Toh? Sehingga keluargaku tidak sampai mentang-manting lah gitu. Ya. Saya bersyukur, saya sakit, tapi saya ketemu dokter yang bagus. Saya sakit, tapi sehari ini saya bisa istighfar 10 kali di tengah-tengah rasa sakit saya. Saya syukur karena di tengah-tengah kesulitan ini saya bisa membaca sholawat sampai 1000 kali. Allah ya Karim. Oh, tuh. Nah, sekarang mengapa Nabi Sulaiman meminta untuk dimasukkan di dalam kelompok orang-orang yang soleh? Ya karena ya yang pertama ya, mengapa Nabi Sulaiman kok bersyukur? Nah itu. Ya kan? Karena dia ini luar biasa. Dia bisa diberi kelebihan, bisa bicara dengan semut, bisa bicara dengan burung, toh? Bisa bicara dengan hewan-hewan, bisa bicara dengan jin. Itu syukur. Yang kedua dia syukur. Saya ini ajari saya syukur. Saya kurang apa? Saya ini sudah mewarisi kerajaan, jadi kekuasaan dan juga kenabian. Jadi ya saya ini bisa begini ya karena saya bapakku raja. Aku sekarang jadi raja. Bapakku nabi, saya nabi. Bapakku cerdas, aku cerdas. Jadi ini bagian dari itu. Saya syukur sekali. Saya punya bapak seperti ini. Lalu diberi ilmu yang luas. Nabi Sulaiman itu tidak hanya tahu ilmu agama, tetapi ilmu umum karena dia harus menjadi raja. Tidak cukup toh memimpin negaranya dengan pengetahuan agama. Tapi dia harus tahu ilmu yang lain. Masya Allah. Lengkap ya Prof ini Prof ilmunya ya. Nah, mengapa kok ini minta dimasukkan ke dalam kelompok orang soleh? Ya karena tahu itu, karena kalau saya berkumpul dengan orang jelek, ya saya bisa jadi jelek toh. Allah. Gitu. Logikanya gitu ya Prof ya. Dan ini saya perlu saya sampaikan kepada pemirsa ya, yang saya cintai, saya doakan ya, juga pendengar. Kalau orang diberi kekayaan, asetnya, rumahnya berapa? 600 juta. Ya, kemudian apa lagi? Saya punya kendaraan 700 juta. Masya Allah. Mamanya gitu ya. Karena untuk usaha. Apalagi saya punya ini. Ya, di jumlah katakan 3 miliar. Kata Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu khalifah itu berapa? 4 toh? 4 Prof. Nah, ini khalifah Umar bin Abdul Aziz ini saking baiknya sampai orang menyebut khalifah kelima. Khalifah kelima? Iya, saking baiknya. Dia mengatakan,
Ketika kamu punya kekayaan sebanyak itu, lalu kamu mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Apa katanya? Ucapanmu itu lebih mahal harganya daripada seluruh kekayaan. Lebih mahal dari Seluruh seluruh. kekayaan. Astagfirullah. Kok bisa begitu, Prof? Itu, Prof? Ya kalau alhamdulillah itu kan to please the God. Artinya itu ya membuat kata yang menyenangkan Allah. Menyenangkan Allah. Menyenangkan Allah. Dan juga menyenangkan dirinya sendiri. Kita senang. Jadi kekayaan sebanyak itu masih terkalahkan dengan satu ucapan Alhamdulillah. Tuh. Masya Allah. Maka kita ini baca Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kita nggak terasa seperti biasa. Tapi kata Umar bin Abdul Aziz, Anda membaca Alhamdulillah sekali itu harganya lebih mahal dari semuanya itu. Masya Allah. Berarti Anda kaya toh? Anda kaya raya. Kaya. Hmm. Nah, Nabi siapa? Nabi Sulaiman ini diberi kemampuan untuk mendengarkan semut toh. Ini tidak hanya yang disebut ini ya, disebut dalam surat An-Naml 18 ya. Ternyata juga pernah itu Nabi Sulaiman begini. Berjalan dengan pengawalnya menuju satu lapangan untuk berdoa minta hujan. Berdoa minta hujan. Ya. Selevel Nabi Sulaiman itu. Ya karena waktu itu kan belum ada tim pengendal tim apa? Pengatur ya toh. Ngatur hujan ya. Tim pengatur hujan. Tim modifikasi cuaca. TMC ya. Tim modifikasi cuaca. Ya. Jadi Nabi Sulaiman menceritakan begitu ya, saya kira karena waktu itu belum ada yang seperti sekarang ini. Pesawat membawa garam. Jadi garam itu jangan dikira hanya untuk usir setan saja, untuk masak. Garam itu juga itu bermanfaat untuk mengendalikan cuaca, merubah dari mendung dari sini dioper ke sini itu bisa. Mengubah haluan mendung itu. Ya, itu. Masya Allah. Nah, ketika dalam perjalanan untuk meminta hujan itu, Nabi Yunus ini melihat semut itu kok terlentang. Terlentang dan berdoa semut ini. Doanya begini. Oh Allah, saya ini sungguh haus, nggak ada hujan, saya ini hampir mati. Oh Allah, teman-teman saya ini sudah kehabisan air, tidak ada air untuk diminum, mati saya ini. Nabi Sulaiman dengar. Kemudian Nabi Sulaiman berkata kepada pengawalnya, ayo pulang. Kenapa? Lu nggak jadi sholat istisqa? Enggak. Kenapa? Cukup doanya semut tadi itu sudah mengharukan. Itu lebih didengar Allah daripada doanya Sulaiman. Masya Allah, gitu ya. Ya. Akhirnya pulang betul dan hujan. Allah, astagfirullah. Jadi jangan-jangan, Mas, kita ini suatu saat tidak hujan kok hujan. Ingin hujan kok hujan. Jangan-jangan itu karena doanya semut-semut yang terlentang kepanasan tadi itu. Masya Allah. Itu. Sekarang kok sekarang dunia apa itu cuaca kok begini kok tidak sampai ke daerah kami. Jangan-jangan di wilayah itu ada semut juga, ada kerbau juga yang berdoa seperti itu. Dan itu lebih didengar daripada doanya Ishak loh. Doanya Ali loh ya. Masya Allah. Kembali. Waduh ini. Ya itu. Masya Allah. Astagfirullah. Loh ini sudah jam sekian ini ya. Masya Allah. Ya nanti saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan setelah ini. Ya, kita break dulu ya. Boleh, ya. Nanti saya lanjutkan yang lebih fokus lagi. Siapa kamu? Siapa kelompok? Siapa kelompokmu? Masya Allah. Ya baik dulur. Luar biasa sekali. Saya juga tidak menyadari ini tadi. Ilmu yang luar biasa. Kita akan lanjutkan dulur Al-Victor. Jangan kemana-mana. Tetap ikuti terus Fajar Syara Al-Victor. Ya baik dulur Al-Victor. Alhamdulillah. Mari kita lanjutkan kembali ngaji kita kepada guru kita. Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Ali Aziz MAG. Monggo Prof. Iya jadi tadi itu tentang siapa kamu, siapa kelompok. Sekarang kita beralih ke surat Asy-Syu'ara 83. Nah itu Nabi Ibrahim juga begitu. Rabbi habli hukma, berikan aku keilmuan, ya, kecerdasan, ya, kearifan.
Minta kepada Allah. Wa alhiqni bis sholihin, dan kumpulkan aku dengan orang-orang yang soleh. Masya Allah, Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim mau minta begitu. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis sholihin. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis sholihin. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis sholihin. Ya Allah, berikan aku ini keilmuan, kecerdasan untuk membuat keputusan. Saya lihat di tafsir tadi itu, hukman itu adalah religious knowledge, ya, ilmu-ilmu agama, kemudian right judgment of the affairs, keputusan yang baik, membuat keputusan yang baik itu loh, itu hukman. Jadi berikan aku ini bisa membuat keputusan yang cepat dan baik. Sebab kita ini setiap hari selalu membuat keputusan. Ya. Setiap jam, contohnya ya, saya memutuskan untuk minum. Okay? Saya putuskan untuk berdiri. Jadi kita setiap saat membuat keputusan. Nah, kita minta agar supaya kita diberikan bimbingan oleh Allah untuk membuat keputusan seperti itu, sehingga tidak mengecewakan di kemudian hari. Masya Allah. Wa alhiqni bis sholihin, dan pertemukan aku ini dengan orang-orang yang bisa menopang kesalehanku, bisa membawa aku jadi orang yang lebih baik. Allah. Masya Allah. Lalu ini ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abi Hurairah radhiyallahu an, ceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam qol, sungguh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini ar-rajulu ala dini khalilih. Nah, gitu. Ar-rajulu ala dini khalilih. Orang itu ditentukan oleh agama orang-orang yang dikasihinya. Itu ya. Oleh agama ya, orang jadi gini, keagamaan seseorang itu bisa dilihat dari orang-orang di sekelompoknya. Orang yang mengelilingi, yang dikasihinya siapa. Karena dia kalau orang dekat dengan, sudah umum ya, kalau kita dekat dengan penjual martabak, ya kita lumayan loh dapat bau martabak yang nyaman. Ya toh? Jual minyak wangi. Tapi kalau kita dekat dengan orang yang tidak bagus, itu juga berbahaya. Anda ini duduk-duduk di kelompoknya peminum dan pejudi. Gitu. Lalu untuk apa di situ? Lalu ada penggerbekan. Pasti kena ya, Prof. Masya Allah. Gitu ya, Prof. Fal yanzur ahadukum atau ahadakum, maka hendaklah dia melihat, seseorang di antara kamu melihat, man yukhalil, siapa orang yang berteman dengan siapa dia itu. Jadi man yukhalil, maka lihatlah seseorang itu dengan siapa dia berteman. Jadi kita harus lihat temannya siapa dulu. Ya, jadi kalau kita ingin tahu siapa dia, lihat kelompoknya. Nah, ini Nabi. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. Masya Allah. Ya, itu hadis Rasulullah. Jadi keagamaan seseorang itu bisa, siapa kamu itu, ya lihat aja kelompoknya. Lihat kelompoknya. Pengaruhnya. Maka tadi saya katakan judul kajian kita hari ini adalah siapa kamu, siapa kelompokmu. Dan karena kelompok itu bisa mewarnai siapa kita, maka Nabi Sulaiman berdoa, wa alhiqni birahmatika fi ibadika sholihin. Pertemukan aku berdasarkan kasihmu, karena kasihmu lah engkau membuat saya ini selalu berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Masya Allah. Nah, kan gitu. Terus Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim juga berdoa, wa alhiqni bis sholihin. Allah ya Karim. Saya kira itu ya. Mas. Masya Allah, luar biasa sekali, Prof. Alhamdulillah, ilmu baru dulur. Ya, Prof, ini sudah ada beberapa pertanyaan dari dulur-dulur El Victor. Boleh misalkan kita jawab telepon ini, Prof, ya?
Kita terima telepon ya. Assalamualaikum. Ngapunten Ibu, bisa dikecilkan radionya biar gak ada feedback. Nggih, silakan. Assalamualaikum, Yai. Waalaikumsalam. Bu, siapa ini? Bu Suntini siapa ini? Oh, Bisnati. Oh, Bisnati. lupa saya Bisnati. Kangen, Yai. Iya, Bu. Allah. Iya. Saya mau tanya, Yai. Saya itu setiap hari itu berdoa. Mm-mm. Ya Allah, aku mohon padamu, ya Allah, ini yang sakit, ini yang luka, ini yang bengkak, tolong obati, ya Allah. Supaya ini kamu dijadikan kepada manusia karena ada seadanya Rasulullah yang terpangkat. Insya Allah. Yai. Kalau tidak ada Rasulullah, kamu tidak akan diciptakan karena kamu oleh Allah ditugaskan untuk bersujud kepada Allah melalui dirimu bumi. Nggih. Masya Saja dosa yang dilakukan manusia itu saya berdoa gitu. Hmm. Ada jawaban gini ya. Terima kasih ya doanya. Gitu. Masya Allah. Itu bagaimana ya? Apakah saya boleh berdoa gitu? Apa tidak itu? Enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Misnati ini bahasanya bagus sekali ya. Ini mencontoh panjenengan ini, Bro. Luar biasa Bu Misnati. Masya Allah. Padahal beliau ini tidak bisa lihat. Oh, Tunanetra beliau. tunanetra Iya. ya. Allah ya karim. Luar biasa. Jadi dia ini, wahai bumi, engkau sedang terluka. Engkau sedang bengkak karena kelakuan orang-orang di atasmu. Nggih. Gitu kan. Nah, bumi bersabarlah. Ya. Ketahuilah engkau itu ada bumi karena ini dipergunakan untuk menampung umat Nabi yang untuk bersujud kepada Allah. Menampung orang-orang yang bisa mengenal Nabi Muhammad. Jadi andaikan tidak ada engkau, wahai Muhammad, maka tidak akan Allah menciptakan bumi ini. Jadi bumi engkau itu diciptakan hanya supaya umat Muhammad itu ada kesempatan bersujud di sini. Kalau tidak ada bumi kan tidak bisa bersujud. Nggih. Nah, itu. Masya Allah. Maafkan saya ya, ikut melukaimu, ikut membuat engkau bengkak. Gitu. Allah ya karim. Tuh, ini bagaimana doa gitu ya, Bul? Ini kan bahasa-bahasa sebetulnya bahasa-bahasa tidak langsung ya. Bahasa-bahasa tidak langsung. Kita minta maaf pada bumi ya karena bumi sama-sama makhluk toh. Iya. Iya toh? Iya. Kita sama-sama makhluk ya. Kita kan begini toh, bumi itu senang toh kalau ada orang baik itu senang karena dia bersaksi besok di hadapan Allah. Insyaallah. Masya Allah. Dia senang. Nah, kalau tidak senang itu rasanya bumi itu mau mencaplok saja. Tapi ditahan Allah, jangan beri kesempatan tuh. Tuh kalau Allah mau terlalu gampang lah membelah bumi, kemudian Anda dan seluruh rumah Anda sekampung Anda tenggelam itu sudah biasa. Sudah biasa ya, Bro. Ya biasa saja kan ada itu kan orang satu kampung satu kecamatan tenggelam sampai sekarang enggak. Gitu. Nah ini bagaimana doa begitu ya boleh ini kan bahasa-bahasa puitis. Dalam berdoa itu haruskah ada seni dalam berdoa, Prof, untuk misalkan membuat kata-kata yang indah atau merayu atau bagaimana? Ya, iya harus toh. Harus ya, Prof ya. Harus. Nah sekarang kita itu minta kepada Pak Lurah saja kita harus ngatur bahasa yang bagus suratnya. Iya. Hah? Iya. Sekarang kamu ini ngomong sama Allah itu ngomong seenaknya, sekenanya. Kita dulu ngomong sama kepala desa itu, kelurahan atau kecamatan atau kota, wali kota, presiden itu Memperhatikan diganti betul. lagi, alinianya diganti lagi, kata-katanya di titik komanya diganti lagi. Kalau sekarang Anda ini mau kepada Allah seenaknya nah gitu loh. Masya Maka Allah. doa-doa dari Nabi itu kan sangat ada doa ya Allah mahabbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, jadikan aku ini senang kepada yang baik. Dan jadikan kesenangan kepada yang kebaikan itu menjadi corak hatiku. Masya Allah. Wa karrih ilan kufra wal isyan. Dan tanamkan saya ini rasa jijik kepada sesuatu yang tidak baik. Wa ja'alna minar rasyidin dan bimbinglah aku ini menjadi orang-orang yang selalu engkau beri petunjuk.
Akan Masya Allah. cantik sekali. Nggih, nggih. Jadi jangan seenaknya saja. Makanya saya di dalam PTSB itu ya selalu saya katakan itu. Jadi kalau tolonglah dicatat dulu membuat doa itu. Nggih, nggih. Catat dulu, dihafal, kemudian nanti Gitu, dibaca. baca. Begitu Bu Misnati, saya ini termasuk pengagum Bu Misnati. Iya, senang saya itu. Masya Allah. Bu Misnati itu luar biasa. Alhamdulillah. Matur nuwun Bu Misnati atas tadi waktunya untuk menelpon ya. Baik, lanjut Prof ini Prof. Ya, silakan. Oke, ini ada dari Mbak Dina. Assalamualaikum Prof Ali. Assalamualaikum warahmatullahi. SHU, sisa hasil usaha dari koperasi itu termasuk ribakah? Matur nuwun. Jadi lihat-lihat koperasinya, kalau koperasinya jalannya apa, modelnya apa, gitu toh. Nah gitu saja. Harus dilihat dulu ya Prof ya, Ya. profilnya bagaimana. Nah kalau enggak bagaimana? Nggih, nggih. Di fakultas saya juga ada koperasi, ada sisa hasil usaha juga. Nah, cuma koperasinya diatur seperti apa? Kan ada koperasi yang diatur secara Islam, ada yang tidak. Oh, Masya Allah. Kalau diatur secara Islam ya berarti SHU ya halal. Alami. Kalau diatur secara tidak Islam berarti tidak halal. Selesai. Lanjut. Simple saja. Ya, baik. Kita ke telepon. Ada Bu Indah yang sudah masuk. Assalamualaikum Bu Indah. J, silakan. Alhamdulillah Bunda. Ini Kang Pundi lah Bu. Oh enggak, betul. Enggak. 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 Memang ada Ibu ya, Robi Auzi ini tuh ada dua dalam Quran tuh. Sami ya wa ala walidayya terus wa aslif itu. Nah niku itu ada dua memang. Salam. Waalaikumsalam. Tapi doa yang satu itu tidak ada masukkan aku dalam kelompok orang-orang yang soleh. Oh, Tapi mirip. hampir persis Sama, Robi Auzi redaksinya ini ya. sama. An askura nikmataka sama. Wa ala walidayya sama, wa ana amala sholihan tarda sama. Ya. Cuma di sini wa adkhini itu wa asli si dzurriyyati. Nah, Masya Allah. itu yang doa yang Ibu baca itu memang doa ketika ingat saya Nabi Musa itu ketika Nabi Musa sudah umur 40. Okay. Ya, falamma balahu asyuddahu. Ketika Nabi Musa itu sudah berumur 40 lah, itu kemudian dibuat rujukan bahwa orang umur 40 itu sebaiknya gimana. Oh, gitu ya Prof ya. Ya enggak apa-apa, nanti tolong diingatkan saya. Saya akan membicarakan itu nanti pada kesempatan yang lain, apa yang harus dilakukan pada orang usianya 40. 40 tahun ya Prof ya. Karena di situ itu ketika falama balagha arba'ina sanah, 40 tahun. Ya. Nah, kalau digabung bagaimana? Bagus. Nah, ini memang betul, Bunda, ini betul. Karena ini ayat, jadi boleh. Saya kapan hari juga membaca ini kok. Ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum. Ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Boleh, karena ini ayat. Ini boleh dibaca waktu Fatihah. Sekaligus doa. Jadi itu fungsinya sekaligus ayat, sekaligus doa. Masya Allah. Rakaat kedua ditambah dengan yang sama tadi, Robi Auzi ini tadi itu ya, tapi dari ayat yang lain.
Jadi itu lebih afdol ya Prof ya. Kita doa, kita sholat Al-Fatihah kemudian doa ini sebagai ayat dari Iya, sholatnya. itu memang sengaja saya hafalkan untuk sholat supaya doa sholat kita itu supaya tidak inna atau inna terus ya gitu. Iya, iya. Tidak kulhu Wow. terus. Allah. Jadi akhirnya ada Variasi. ada pengembangan, ada penambahan. Oke, lanjut silakan. Baik, lanjut dulur. Kita ke pertanyaan dari telepon ya, Bu Karti. Assalamualaikum. Bu Karti ngapunten radionya, nggih. Waalaikumsalam Bunda Karti. Nggih. Sakit untuk setelah Fatihah, Loh, senes kalau Rabi'atul Khil ini niku surat Al-Isra niku. Nggih. Lah nggih niku An-Naml 19. Nggih, Sulaiman. Tapi Rabi'atul Khil nggih mboten napa-napa. Nggih. Ngono gini. Mboten napa-napa. Nggih, laras. Di dalam sholat aja boleh, berarti di luar sholat tambah boleh. Masya Allah. Nggih, saya nggih seneng. Nggih, Rabi'atul Khil niku surat Al-Isra niku saya itu ya. Ya. Oh, niku saya eling sampean. 3 kalimat itu loh. Sahl Atustari niku. Nggih. Nggih. Nggih, seneng niku. Nggih. Allah Waalaikumsalam. Allahumma Allahu nadiri, Allahu syahidi. Masya Allah. Nggih. Yang gini loh, pendengar yang cerdas gini loh. Dipraktekkan ya Prof ya. Dipraktekkan. Ini diangen-angen. Ya, ojo angen-angen rawon doa. Rawon, lode. Masya Allah. Boleh. Sekali-kali itu merenung gini-gini nih loh. Masya Allah. Supaya kita itu, kekayaan kita tuh banyak. Tidak hanya kekayaan tentang cara masak, tentang ini. Tapi yuk kita punya gini-gini nih. Merenung. Ya. Oh, tuh dia nono. Kenapa nyatet teks lagu, Pak? Astagfirullah. Lagu ini siapa? Lagu ini Cak Nan. Ya apa sih? Masya Allah. Ya gak apa-apa, tapi iki ya iya. Baik. Alhamdulillah. Ini banyak sekali apresiasinya, terutama membuka wacana dalam berdoa kepada Allah ini, Prof ya. Luar biasa sekali. Allah. Saya juga derdek tadi sebelumnya Prof mendengarkan. Iyalah, kita itu kan jarang doa sampai mengingat bahwa orang kita ini ada hubungannya. Jadi kita sekarang yang seperti ini ada hubungannya dengan nikmat Allah yang diberikan pada orang tua. Jadi nikmat yang diberikan pada orang tua tidak hanya orang tua yang mensyukuri, ya toh, anaknya juga harus wajib ikut mensyukuri. Masya Allah. Luar biasa toh. Iya. Jadi nikmat orang tua yang diberi orang tua itu siapa yang wajib mensyukuri? Ya orang tuanya. Ternyata tidak. Tidak hanya orang tuanya, tapi anaknya juga harus mensyukuri. Allah. Karena dari nikmat orang tua nikmat Allah yang diberikan pada orang tua itulah yang membentuk Anda sampai sekarang segini. Masya Allah. Sekarang juara karate internasional. Dulu kan pernah digendong bapak. Ditakdirkan Allah anak orang tuanya punya kekuatan menggendong, kemudian punya biaya untuk melatih kan, punya wawasan untuk itu. Anakku harus menjadi karateka sedunia nanti. Oh ternyata bisa. Oke lanjut. Baik. Assalamualaikum Prof. Saya hamba Allah dari Pasuruan. Gimana menanggapi anak yang punya pikiran untuk apa saya dilahirkan, terus merasa dunia tidak adil baginya. Matur nuwun atas pencerahannya. Ya, namanya anak, pikiran-pikiran itu muncul. Tapi pikiran-pikiran itu muncul karena beberapa kekecewaan. Bisa kekecewaan kepada orang tua, kekecewaan kepada
Subhanallah lah, orang seperti itu apa yang harus dilakukan? Masya Allah. Ya sudah, itu adalah doa yang sujud yang lama. Ya, mungkin tahajud Bunda itu tidak sampai 8 rakaat, tapi 1 atau 2 rakaat. Tapi Masya Allah sujudnya. Ya, mulai orang belum bangun sampai orang bangun masih sujud terus. Ya Allah, saya sujud karena saya punya masalah yang tidak mungkin bisa saya tangani. Allah. Ini perlu tanganmu turun tangan ya Allah. Ya kan? Engkau turun tangan, turun gunung ya Allah ngatasi anak saya. Aku tidak mampu, aku tidak mampu, aku tidak mampu. Aku lemah, aku lemah, aku lemah. Aku hanya manusia, aku hanya manusia, hanya manusia. Dan kau Tuhan, kau Tuhan, kau Tuhan, kau Tuhan. Kau maha kuasa, kau maha kuasa, maha kuasa. Ya Allah, aku sujud begini. Dan aku yakin bahwa Engkau senang melihat aku bersujud, sekalipun aku berlumuran dosa. Ya kan gitu toh. Aku senang memanggil-manggil namamu, sekalipun aku sering durhaka kepadamu. Terus gitu. Kemudian Allah, yang nanti dipakai seperti apa lagi? Ya sudah, apa lagi? Lalu anak itu nanti dipertemukan, dicarikan kelompok-kelompok yang memang mengarahkan kepada untuk jadi orang baik. Gitu. Nah kalau anak itu dipertemukan anak-anak yang memberi semangat, gitu toh. Apa kamu? Gagal terus saya. Ini kalau, kamu, ayo sama saya. Ayo kita bikin konten. Ayo, nggak apa-apa kita. Ayo. Wah gitu. Gimana kita kalau membuat ini grup musik? Ayo. Musik apa? Keroncong. Ya. Wah, ini. Sampai kemudian terkenal. Produktif. Ya karena dia itu bertemu dengan orang-orang yang menyemangati. Bukan orang-orang yang melemahkan. Gitu. Nah, itu kembali lagi tadi ini. Lah, bisa saja anakmu seperti itu. Siapa anakmu? Ya siapa kelompok anakmu. Bisa begitu. Ya sudahlah, percayalah bahwa Allah itu memang bekerja terus untuk mengatur kehidupan kita. Lanjut. Masya Allah. Ya. Nah, ini sudah semua Prof. Alhamdulillah dari beberapa pertanyaan dari melalui WA. Mungkin kita bisa tutup dengan doa Prof. Dari panjenengan. Iya, marilah kita berdoa bersama-sama. Ya, kita baca sholawat dulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka hamidum majid. Wahai Allah, inilah salawat yang kami persembahkan pada hari Jumat, hari termulia ini. Amin. Salawat kami persembahkan untuk Rasulmu Nabi Muhammad. Siapapun yang mengucapkan dan mengamini doa ini, jadikan akhlaknya seperti Rasulullah. Sabarnya seperti Rasulullah. Amin ya Allah. Cara bicaranya seperti Rasulullah. Cara makan minumnya seperti Rasulullah. Amin. Cara memperlakukan istri dan suami seperti Rasulullah. Amin ya Allah. Mendidik anaknya seperti Rasulullah. Tangguh, tidak mudah menyerah seperti Rasulullah. Juga ya Allah, bergaul dengan siapapun muslim dan tidak muslim seperti Rasulullah. Allah mahabib ilainal iman. Ya Allah, tanamkan rasa cinta kepada seluruh pendengar El Victor ini dan kami semua ya Allah. Amin. Tanamkan rasa senang untuk melakukan yang baik. Dan jadikan rasa senang itu selalu mewarnai hati kami. Amin ya Allah. Wakarrih ilainal kufra wal isyan. Lalu tanamkan rasa muak, rasa jijik untuk berkata yang tidak baik, melihat yang tidak baik, melakukan yang tidak baik. Waja'alna minar rasyidin. Dan jadikan kami orang-orang yang tiada detik tanpa bimbinganmu. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Kami mohon seluruh pendengar El Victor ini, termasuk para penyiarnya yang sudah wafat, termasuk orang-orang yang mengikuti acara ini dan sudah wafat, termasuk orang-orang yang selalu bersedekah melalui acara-acara di radio ini.
Ya Allah, jadikan semua kami ini menjadi orang yang layak Engkau masukkan ke dalam surga. Amin ya Allah. Dan jadikan apa saja yang kami pandang mendekatkan kami ke dalam surga-Mu. Amin. Apa saja yang kami ucapkan mendekatkan kepada surga-Mu. Apa saja tangan kami yang kami gerakkan itu mendekatkan ke surga-Mu. Tidak ada satupun langkah yang kami ayunkan yang kecuali untuk mendekatkan kami ke dalam surga-Mu. Wa na'udzubika minan nar. Ya Allah, jauhkan kami dan seluruh pendengar El Victor ini dari neraka. Dan jadikan setiap apa yang kami pandang adalah menjauhkan kami dari neraka. Apa yang kami ucapkan menjauhkan kami dari neraka. Apa yang kami dengar menjauhkan kami dari neraka. Apa yang kami makan menjauhkan kami dari neraka. Apa yang kami lakukan menjauhkan kami dari neraka. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa nabiyyuk. Wahai Allah, Rasulmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta kemuliaan, meminta akhlak yang baik, meminta menjadi orang yang selamat dunia dan akhiratnya, meminta untuk Engkau cintai. Maka seluruh yang pernah diminta Rasulullah itu berikan kami, berikan kepada pendengar El Victor. Amin. Dan seluruh keluarga kami yang sudah meninggal dunia. Amin. Ya Allah. Wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan nabimu pernah meminta dijauhkan dari neraka, minta dijauhkan dari maksiat, minta dijauhkan dari dipermalukan dunia dan akhirat, meminta dipertemukan dengan orang-orang yang soleh di surga, meminta untuk dijauhkan dari orang-orang yang sifat-sifat orang-orang munafik. Maka apa saja yang pernah diminta Rasulullah untuk dijauhkan, jauhkan pula semuanya itu untuk seluruh pendengar Al Victor dan kami semuanya. Wa anta ja'ala kulla qada'in qadaitahu lana khaira. Bimbinglah kami, ya Allah, cahayailah hati kami untuk selalu senang, ikhlas, ridho, menerima apapun takdirmu. Amin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.